Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Maradomsa Lubis, mahasiswa Pendidikan Indonesia, jurusan Manajemen, Magister Manajemen, kelas 15B. Dalam kesempatan ini kita akan membahas sebuah kasus manajemen keuangan yang mana kasusnya adalah pada PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing sebesar 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut. Ini utang adalah 25%, saham prepren 15%, saham biasa 60%. Sedangkan data-data lainnya adalah sebagai berikut. Suku bunga yang dianggap bebas risiko adalah 6%, return yang diharapkan di pasar 10%, pajak perusahaan 30%, risiko pasar perusahaan 1,2, sedangkan harga saham saat ini adalah 1.000. Dividen yang dibagikan tahun lalu sebesar 200. Reinvest 10%. Reinvest ini gunanya untuk menghitung MIRR. Ya. Guna reinvest ini untuk menghitung MIRR. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai pari sebesar 1.000. Biaya emisi untuk menerbitkan obligasi adalah 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan adalah 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dana investasi, perusahaan akan menerbitkan saham preperen sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Dividen yang akan diberikan adalah sebesar 125 dan biaya emisi saham 2%. Laba yang ditahan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan menerbitkan saham baru. Biaya emisi saham 2%. Di sini dengan investasi sebesar 1.000 juta diharapkan akan diperoleh cash inflow sebagai berikut. Cash inflow usaha L selama 5 tahun itu 20% ini adalah dalam kondisi krisis, yang 60% ini adalah krisis kondisi standar.
yang 20% yang ini adalah kondisi bagus. Nah, begitu juga dengan usaha S yang 30% yang ini kondisi krisis, yang 40% ini adalah kondisi standar, yang 30% ini adalah kondisi bagus. Sedangkan di tahun pertama usaha L di 20% 150, tahun kedua 200, tahun ketiga 250, tahun keempat 300, tahun kelima 350. Di posisi 60% di tahun pertama 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, dan tahun kelima 400. Sedangkan di posisi 20% yang kondisi bagus, yaitu 250 di tahun pertama, 300 di tahun kedua, 350 di tahun ketiga, 400 di tahun keempat, 450 di tahun kelima. Nah, begitu juga di usaha S, bahwasanya 30% krisis ini, kondisi krisis ini 400 di tahun pertama, 250 di tahun kedua, 200 di tahun ketiga, 150 di tahun keempat, 100 di tahun kelima. Sedangkan 40% di angka 40% ini ada 500 di tahun pertama, 350 di tahun kedua, 250 di tahun keempat, di tahun ketiga, 200 di tahun keempat, 125 di tahun kelima. Di 30% kondisi bagus ini 600 di tahun pertama, 400 di tahun kedua, 300 di tahun ketiga, 300 di tahun keempat, dan 150 di tahun kelima. Baik, kita lanjutkan. Di sini diminta kita untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Gunakan analisa dengan payback discount factor, NPV, IRR, dan MIRR, crossover, dan analisa risiko. Bagaimana kemungkinan untuk dilakukan portofolio? Kita jelaskan analisanya. Baiklah, kita akan menghitung usaha L. Untuk menghitung usaha L ini, kita akan tentukan dulu WACC, Weighted Average Cost of Capital. Yang ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ini WACC ini. Sini kita buat dulu struktur modal. Struktur modal ini terdiri dari utang, saham referen, modal sendiri, dan saham baru. Terus dana, komposisi, pos, dan COC. Untuk dana ini tadi kita ambil dari
kasus yang mana tadi? Kita ambil dari obligasi sebesar 250 dari sini, 250 juta. Begitu juga dengan saham preferen, itu kita ambil dari ya senilai 150, dan saham baru yaitu 300. Sini kita akan, karena dana 1000, makanya ada kekurangan 300 yaitu modal sendiri. Jadi di modal sendiri ini senilai 300. Sedangkan komposisi ini adalah nilai dana ini dibagi 1000, jadi 250 dibagi 1000 sama dengan 25%. Begitu juga dengan saham preferen 15%, modal sendiri 30%, saham baru 30%. Nah, ini untuk menentukan kos atau biaya, kita tentukan dulu obligasi, yaitu obligasi selama 5 tahun. Yang ini tadi kita ambil dari 1000 karena ada mengeluarkan biaya 75 per lembar, maka untuk tahun 0 senilai 925. Sedangkan untuk di tahun pertama, yaitu dari yang 1000 tadi kita kalikan 12%, maka dia hasilnya adalah 120 di tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan di tahun kelima itu 1000 dikali dengan 12% ditambah 1000, jadi 1120. Ini setelah dijumlahkan bahwasanya biaya hutang 14% yang akan dikeluarkan dalam pos 14,19%. Nah, kita kembali ke pos biaya, bahwasanya ini adalah rumusnya, bahwa kosnya untuk utang adalah 9,94%, untuk saham 8,50%, untuk modal sendiri 10,80%,
dan saham baru 11,02%. Sedangkan COC adalah 25% dikali dengan atau komposisi dikali dengan kos. Nah, dapatnya terus 2,484% di utang, sedangkan COC di saham preferen 1,276%, modal sendiri 3,240%. Sedangkan saham baru COC-nya adalah 3,306%. Jadi total keseluruhan adalah 10,306%. Ini nilai WACC-nya. Setelah ditambahkan ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Di mana usaha L tahun 0 sampai 5 tahun itu, ini kita ambil dari kasus tadi yang 150 ini kita copy dari nah, kita copy dari sini, ini kita copy semuanya tahun pertama sampai tahun kelima. Jadi kita pindahkan. Nah, ini dia. Setelah di copy. Sini akan kita tentukan cash flow. Nilai cash flow-nya ini 1000 kita ambil tadi dari kasus, bahwasanya di tahun pertama cash flow-nya ini adalah rumusnya yaitu dengan hasil 200 di tahun pertama, cash flow-nya 250 di tahun kedua, 300 di tahun ketiga, 350 di tahun keempat, 400 di tahun kelima. Sedangkan VC cash flow-nya adalah sedangkan VV cash flow-nya adalah ya untuk di tahun 0 sedangkan untuk di tahun pertama 181. Nah, ini rumusnya. Oke. 1,31. Tahun kedua 205,47. Di tahun ketiga 223,53. Sedangkan di tahun keempat 236,42. Di tahun kelima 244,96. Kita lanjut. Sedangkan nilai payback-nya ini adalah dari nilai 1000 dikurang 200, makanya dia timbul 800. Sedangkan sama juga nilai payback di tahun kedua 550, di tahun ketiga 250, di tahun keempat 8,57143, sedangkan di tahun kelima 17,1429. Untuk faidisnya ini
ini adalah dibagi, ini adalah rumusnya untuk tahun pertama 818,69, tahun kedua 613,2179, tahun ketiga adalah 389,692925, sorry. Di tahun keempat 153,2771, di tahun kelima, di tahun keempat tadi, tahun kelima 7,50912. Sedangkan variance adalah 1000, mulai dari tahun pertama, ini rumusnya, di tahun pertama sampai tahun kelima. Sedangkan set deviasi NPV adalah ya rumusnya 906,571 di tahun pertama, 821,871 di tahun kedua, 749,089 di tahun ketiga, 675,472 di tahun keempat, 612,364 di tahun kelima. Jadi setelah dijumlahkan ini hasilnya ya, 3761,36 variance dan start deviance 61,33, nilai Z minus 1,4947. Probabilitas terjadi rugi 6,750%. Di sini tadi di Fiveback-nya ini terdapat 3 tahun 8 bulan 14 hari, sedangkan di Fidis-nya ini 4 tahun 7 bulan 16 hari. Jadi di sini kita tengok bahwa nilai NPV 91,67, sedangkan IRR 13,45%, MIRR 12,14%. Nah, kita lanjutkan. Nah, itulah tadi usaha L. Kita lanjut ke usaha S. Ini mulai dari 0 tahun sampai 5 tahun. Ini nilai cash inflow-nya. Nilai cash inflow-nya itu juga kita ambil dari kasus tadi. Nah, kita ambil dari sini ya. Dari sini kita ambil, kita copy, kita pindahkan semuanya ke sini. Nilai yang ada di kasus tadi. Jadi untuk usaha S ini, untuk cash flow di sini terdapat untuk tahun pertama 500, tahun kedua 335, di tahun ketiga 250, di tahun keempat 215, di tahun kelima 125 ya. Sedangkan untuk PV cash flow yaitu di tahun pertama 453,29, di tahun kedua 275,33, di tahun ketiga 186,27, di tahun keempat 145,23, sedangkan di tahun kelima 76,55. Untuk Fiveback di sini untuk di tahun pertama 500, untuk tahun kedua 165, tahun ketiga 7,92,
di tahun keempat 27,6, sedangkan di tahun kelima tidak ada. Oke. Nah, ini untuk faidisnya. Faidisnya ini dapat kita lihat bahwasanya dari 100.000 dikurang nilai PV cash flow-nya. Jadi ini dia hasilnya, yaitu untuk tahun pertama 546,71, di tahun kedua 271,3875, di tahun ketiga 85,11631, di tahun keempat 7,033119, di tahun kelima 0,993556. Sedangkan variansnya adalah, nah, di tahun pertama ini rumusnya yaitu 6.000, di tahun ke 2 3525, di tahun ketiga 1.500, di tahun keempat 3.525, dan di tahun kelima 375. Sedangkan stat deviance NVV-nya adalah, ini rumusnya. Oke, dapatlah nilai bahwasanya 5439,43 di tahun pertama, di tahun kedua 2897,1, di tahun ketiga 1117,63, di tahun kedua 2381,04, dan di tahun kelima 229,636. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwasanya setelah dijumlahkan nilai varians adalah 12,064,8, sedangkan stat deviance adalah 109,84, sedangkan nilai Z minus 1,2441. Maka dapatlah probably terjadi rugi 10,673%. Sedangkan dinilai payback tadi adalah 2 tahun 7 bulan 28 hari. Sedangkan faidisnya adalah 3 tahun 7 bulan 1 hari. Nah, setelah ini dapat kita tentukan nilai NPV adalah 136,66. Sedangkan nilai IRR adalah 17,00%. MIRR 12,99%. Ini dia usaha S ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Di mana 0 sampai 5 tahun usaha L sampai usaha S dapat kita lihat bahwasanya di tahun pertama usaha L 200, tahun kedua 250, tahun ketiga 300, tahun keempat 350, tahun kelima 400. Ini sedangkan usaha S adalah tahun pertama 500, tahun ketiga 335, tahun ketiga 250, tahun keempat 215, tahun kelima 125. Di sini dapat kita lihat antara usaha L dan usaha S ada selisih, yaitu untuk di 0 tahun tidak ada selisih, untuk di tahun pertama minus 300, selisih 300, minus 300, di tahun
kedua minus 85, di tahun ketiga 50, plus di tahun keempat 135, di tahun kelima 275. Setelah ditotal adalah 5,61%. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai WACC-nya untuk di tahun pertama 0,00%, di tahun kedua 5,00%, di tahun ketiga 5,61%, di tahun ini tahun 0 tahun pertama, kedua, sedangkan ketiga 10,00%, tahun keempat 15,00%, sedangkan di tahun kelima 20,00%. Untuk NVVV usaha L di 0 tahun adalah 500,00, sedangkan di tahun pertama 277,74, di tahun kedua 253,97, di tahun ketiga 101,25, di tahun keempat minus 40,81, dan di tahun kelima minus 15,67. Sedangkan NPV usaha S di 0 tahun 425,00, di tahun pertama 270,83, di tahun kedua 253,97, di tahun ketiga 143,70, di tahun keempat 37,55, sedangkan di tahun kelima minus 52,10. Nah, di sini dapat kita buat kalau dalam diagram. Nah, ini dia bentuknya. Nah, dapat kita perhatikan di layar ini. Kalau selanjutnya kita membuat ringkasan, bahwasanya ringkasan ini kita tengok dari ringkasan ini bahwasanya payback nilainya ini payback kita ambil tadi nilainya yaitu dari sini Bapak, itu dari sini ya, dari sini kita pindahkan, sedangkan dari usaha L dulu, usaha L, sedangkan paybacknya dari 4 tahun dari sini ya, paybacknya nilai payback bisnya di sini ya 4 tahun ya. Nah, sedangkan usaha S kita ambil yaitu 2 tahun 7 bulan 8 hari. Untuk usaha payback bisnya adalah 3 tahun 7 bulan 1 hari. Sedangkan nilai NPV adalah 91,67 yang di usaha L, sedangkan yang di usaha S adalah 136,66. Sedangkan IRR adalah 13,45%, sedangkan di usaha S adalah 17,0%. MIRR di usaha L adalah 12,14%, sedangkan di usaha S adalah 12,99%. Ini probability rugi yaitu di usaha L 6,75%, sedangkan di usaha S adalah 10,673%, sedangkan crossover adalah 5,6
11%. Jadi untuk menilai mana yang lebih bagus antara usaha L atau usaha S, dapat kita lihat bahwasanya ini usaha S yang karena dia lebih kecil waktunya, dan untuk buyback bisnya 3 usaha S juga karena lebih kecil waktunya, sedangkan untuk NPV adalah yang bagus adalah S juga karena NPV-nya ini lama, yaitu usaha S 136 karena dia lama. Untuk IRR-nya itu pun lebih bagus yang S karena waktunya lebih lama juga. Begitu juga MIRR lebih bagus adalah di usaha S karena lebih besar. Ini waktunya 12,99 sedangkan L cuma 12,14%. Kalau untuk probability rugi yaitu kita lebih bagus di usaha L karena lebih kecil persentasenya, cuma 6,750%, sedangkan di usaha S 10,673%. Ini kemungkinan rugi nih. Untuk saat ini inilah yang dapat bisa kami presentasikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.